Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafia dengan NIM 1906065. Di sini saya mau presentasikan hasil pekerjaan CPK saya atau tugas 2 data mining. Di sini ada data, kemudian juga diketahui rumus di sini. Kemudian ada minimal confirm dan minimal support yang sudah diketahui. Kemudian untuk penyelesaiannya, beberapa transaksi dikerjakan ada 14 baris, di mana 14 baris itu dari baris A sampai L, kemudian ditambah dengan 1 baris X dan 1 baris Y. Bisa dilihat di sini, ini dari soal ini, data soal ini lebih dari 14 baris, yaitu A ke L itu 12 baris, kemudian X, Y. Jadi ini lebih dari 14 baris. Kemudian untuk soalnya kita kan diminta untuk 14 baris dengan 8 item transaksi, yaitu kita hitung dari rumus yang sudah diketahui ini, dari X sama dengan A mod 10 dan Y sama dengan A mod 10, dimana A adalah 2 digit terakhir NIM. Kita lakukan penyelesaian dulu terhadap rumus tersebut, dimana untuk nilai A adalah 2 digit terakhir NIM saya adalah 65, maka nilai A adalah 65. Kemudian kita cari X-nya, X sama dengan A mod 10, dimana A-nya adalah tadi 65, mod 10 sama dengan 5, jadi X adalah 5. Kemudian untuk Y juga sama, kita masukkan sini A mod 12 dengan A adalah 65, mod 12 yaitu Y sama dengan 5, maka nilai X dan Y yang kita gunakan adalah 5. Jadi kan 14 transaksi itu terdiri dari A dan L, yaitu A sampai L itu 12 transaksi ditambah dengan nilai X dan Y. Tadi nilai X dan Y nya, untuk nilai X adalah 5, maka 5 ini, satu baris ini yang akan kita gunakan, jadi 13 transaksi, kemudian nilai Y juga tadi hasilnya 5, maka baris 5 ini yang kita gunakan, maka sudah ketemu menjadi 14 transaksi. Kemudian ini juga diketahui minimal supportnya adalah 0,4 dan minimal confidentnya adalah 0,8. Ini baris yang saya gunakan dengan nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 5. Kemudian kita representasikan ke dalam biner dari data, yaitu 8 item sampai 14 transaksi dengan 1 dan 0 seperti berikut. Ini terdiri dari 8 item, yaitu baju, celana, sepatu, sandal, tas, sabuk, baju, dan rok. Kemudian 14 transaksi, yaitu A sampai L dan 5, 15 dan 15 X dan nilai 5 1Y. Kemudian untuk langkah kedua yaitu lakukan pencarian frequent item set sampai dengan 2 item set. Kemudian cari juga rule asosiasinya. Pertama, ini pembangkitan kandidat frequent item set minimal supaya adalah 0,4 dan minimal confidentnya tadi 0,8. Kita cari item set satu dulu, satu item set. Ini ada 8 item set dari baju, celana, sepatu, sandal, tas, sabuk, peci, dan rok. Kemudian kita cari kon itu adalah jumlahnya. Saya di sini baju ada 11. Bisa kita lihat tuh di sini baju ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka kon baju adalah 11. Dan seterusnya kita cari fontnya dari 8 item itu, dari baju sampai rok. Kemudian kita cari supportnya dengan nilai support bisa kita cari dengan font dibagi dengan jumlah transaksinya. Tadi kan 14, jadi 11 dibagi 14 adalah 0,78. Kemudian celana 10 dibagi 14 yaitu 0,71, dan seterusnya sampai rok. Kita cari nilai supportnya. Kemudian setelah sudah ketemu hasilnya supportnya, kita inisialisasikan dengan ketentuan yang tadi minimal supportnya adalah kan 0,4. Jadi di bawah 0,4 maka tidak lolos. Di sini ada yang tidak lolos, yaitu adalah peci dengan nilai support di bawah 0,4 yaitu senilai 0,35. Maka untuk item satu set ini peci tidak lolos.
Kemudian kita lanjut ke dua item set. Jadi kan peci kan sudah tidak lolos ya, maka tidak kita pakai di item 2 set. Untuk item 2 set kita bagi semua, baju celana, baju sepatu, baju sandal, baju tas, semuanya kecuali peci yang tidak masuk di kedua item set, karena di satu item set tadi sudah tidak lolos. Kita bagi dua-dua, baju celana, baju sepatu, baju sandal, sampai di sini ada satu rok. Kemudian kita cari konnya juga sama seperti tadi, karena ini kan baju celana, jadi kita lihat di sini tadi baju celana, baju, kemudian celana 11 maka 110 ini nggak masuk, 11 2 11 3 4 5 kemudian 6 7 8. Jadi baju celana konnya ada 8. Sebelah di sini baju celana konnya 8. Dan kita cari seterusnya untuk kon ini sampai ketemu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21 item set. Kita cari semua untuk 21 item set itu konnya. Kemudian kita cari supportnya juga dengan rumus yang sama, kon dibagi dengan jumlah transaksi yaitu 14. Kemudian di sini untuk keterangannya kita masih menggunakan minimal support 0,4. Kita cari mana yang tidak lolos. Maka di sini baju sandal tidak lolos karena nilai supportnya di bawah 0,4 yaitu senilai 0,21. Kemudian baju rok, kemudian celana sandal, celana rok, sepatu sandal, sandal sabuk, sandal rok, tas rok, dan sapu rok. Ini tidak lolos. Kemudian selanjutnya itu pembangkitan aturan 1, di mana yang lolos. Kemudian kan yang lolos kan ada 12 kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12. 12 yang lolos. Sebelah sini saya tuliskan 12. Dan kemudian ini kebalikannya, yaitu kemungkinan aturan asosiasi X ke Y, Y ke X. Kebalikannya. Jadi totalnya ada 24 kemungkinan. Maka di sini saya tuliskan ada 24 pembangkitan aturan 2 dengan confidence-nya 0,8 X Y yaitu 24 jumlah. Kemudian kita cari supportnya, yaitu support itu X variabel awal. Saya baju di sini ketemu supportnya 0,78. Kemudian kita cari support X UY ya dari baju dan celana. Itu berapa? 0,57. Kemudian kita cari confidence-nya juga. Caranya confidence X UY dibagi 0,78. Maka hasilnya ketemu hasil confidence-nya. Kita lakukan perhitungan terus sampai 20 item ini. Kemudian kita bisa ketemu mana yang lolos dan tidak lolos. Biasanya untuk yang lolos ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Ada 7 yang lolos. Ya, saya ada 7 yang lolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena nilai confidence-nya lebih dari 0,8. Kemudian dari 7 itu saya bisa simpulkan rule-nya, yaitu 7 rule, dimana 1, jika pelanggan membeli baju maka pelanggan juga membeli tas. Jika pelanggan membeli celana maka pelanggan juga membeli sepatu. Jika pelanggan membeli sandal maka pelanggan juga membeli tas. Jika pelanggan membeli celana maka pelanggan juga membeli baju. Jika pelanggan membeli tas maka pelanggan membeli baju. Jika pelanggan membeli sapu maka pelanggan juga membeli baju. Dan jika pelanggan membeli tas maka pelanggan juga membeli sepatu. Jadi dapat 7 rule untuk dataset yang kedua. Kemudian untuk dataset yang ketiga di sini dengan metode F-1 dikali F-1 ini dari dataset yang kedua, itu dari nih kandidat 2 item set. Dari dua
dua kandidat item set itu kita gunakan sebagai data di kandidat 3 item set dengan metode FK-1 dikali FK-1. Maka muncul di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 item set yang digunakan di kandidat 3 item set. Kemudian kita cari juga count dan supportnya sama seperti tadi perhitungannya. Di sini terdapat 4 yang lolos dan yang tidak lolos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tidak lolos dan 4 yang lolos. Dari 4 yang lolos ini, dari 4 yang lolos ini, di sini 1, 2, 3, 4 yang lolos, saya hitung kebalikan. Dimana dengan satu yang lolos ini kemungkinan aturan asosiasinya ada 6. Maka ini kan ada 4. Satu itemnya ada 6 kemungkinan, berarti 4 kali 6 harusnya ada 24. Maka di sini saya tuliskan untuk X-nya ada 24. Nah, di 24 data ini kita cari support di mana X nilai depan yaitu baju, celana, sepatu, dan support XUY celana, sepatu, dan seterusnya. Ini perhitungan sama dan kita juga cari confidence-nya juga sama perhitungannya sehingga bisa ketemu mana yang lolos, mana yang tidak lolos. Dimana di sini nilai confidence-nya 0,8. Ini bisa dilihat yang lolos ada 2, ada 1, 2, 3, ada 3 yang di atas 0,8 ini. Ya, maka item set yang lolos adalah ada 3, celana, tas, baju, sabuk, sepatu, baju, dan sabuk, tas, baju. Jadi yang didapat ada 3, yaitu jika pelanggan membeli celana, tas, maka juga membeli baju. Jika pelanggan membeli sabuk, sepatu, maka juga membeli baju. Dan jika pelanggan membeli sabuk, tas, maka juga membeli baju. Kemudian untuk nomor 4 yaitu dilakukan evaluasi rule yang ada didapatkan menggunakan if dan analisasi korelasi. Di sini ada pembangkitan rule yang didapat hasil pembangkitan 2 item set dan 3 item set, di mana dari 2 item set itu terdapat 7 rule. 2 item set ini terdapat 7 rule. Kemudian untuk 3 item set ini terdapat 3 rule. 3 rules. Maka 2 item set dan 3 item set ini terdapat 10 rules. Yang saya tuliskan di sini ada 10 rules dari 2 item set dan 3 item set. 7 dari 2 item set dan 3 dari 3 item set. Maka terdapat 10 rules. Dimana 10 rules ini kita menghitung interest faktor atau if satu-satu, dimana untuk if misalnya di sini untuk rules pertama yaitu baju dan tas. Ini baju, tas, yaitu tulis baju, tas 0,64, kemudian S baju dan dikali dengan S tas 0,78 dikali 0,78 hasilnya 1,051, dimana nilai baju tas 1,051 itu artinya figur yang terbentuk antara baju dan tas mempunyai korelasi positif. Kemudian kita hitung seterusnya untuk menghitung interest faktor ini dari 10 rules yang ada kita hitung untuk if-nya ini sampai ke 10 nilai if sabuk tas baju dengan hasil 1,0708 dengan itu korelasi positif. Kemudian kita juga menghitung analisis korelasi di mana baju tas, ini baju tas, beli baju dan beli tas itu ada 9, beli baju tidak beli tas 2, kemudian tidak beli baju tapi beli tas ada 2, tidak beli baju dan tidak beli tas ada 1. Sini jumlahnya harus 14 karena jumlah dana transaksinya tadi kan 14. Jadi ini sudah benar karena 9 tambah 2 adalah 11, 2 tambah 1 3. 9 tambah 2 11, ditambah 2 tambah 1 3, maka 11 tambah 3 dan 14.
Kemudian ini sudah benar, kita cari nilai korelasi percentasenya, di mana F11 dikali F00 dikurangi F01 dikali F10 dibagi akar F1 ditambah F1, F0 ditambah F0, di mana di sini 9 dikali 1 dikurangi 2 dikali 2 dibagi akar 11 dikali 11 dikali 1 dan dikali 3, maka hasilnya adalah 0,151. Ini nilainya sedikit positif. Kemudian kita lanjutkan seterusnya sampai rules yang ke-10. Rules 10 dengan nilai 0,04 yaitu sedikit positif. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih minta maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.